Kalau misalnya saat ini anak-anak muda pengennya berbisnis ya tidak salah, tapi yang paling penting adalah kita bisa jadi dampak buat orang lain, karena bicara soal bisnis bukan bicara soal uang lebih tepatnya. Sebenarnya kalau bicara soal produk Indonesia ya, kita bicara Indonesia, aku tuh punya pandangan soal Indonesia tuh cukup unik. Mungkin negara ini adalah negara spesial atau satu ciptaan Tuhan yang spesial dibandingkan negara lain. Padahal dalam negeri sendiri aja kualitasnya luar biasa baik. Bahkan mereka tuh menghargai loh, orang luar negeri tuh, negara lain tuh menghargai produk-produk kita. Kalau aku punya pandangan nih ya, Indonesia ini butuh anak-anak muda yang lebih cinta tentang produknya dan bisa bawa produknya keluar negeri, ke pasar luar yang lebih luas. Di usianya yang kini masih tergolong muda, 25 tahun, ia telah mengajak sekitar 60.000 pemuda di Indonesia untuk melakukan bisnis ekspor. Hal ini tentu berdampak pada majunya bisnis ekspor di Indonesia. Siapakah dia? Inilah Julio dalam program Cerita Hari Ini. Melakukan ekspor bukanlah hal yang mudah, apalagi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia terus mengalami defisit neraca perdagangan akibat tingginya data impor daripada ekspor. Sulitnya ekspor di negeri inilah yang mendorong Julio mendirikan bisnis logistik untuk mendukung kegiatan ekspor Indonesia. Halo, siang Bro Julio. siang Handi, Iya, gimana kabar? Kabar saya baik-baik. Gimana Luar kabar biasa. Julio sendiri? Selalu luar biasa. Luar Harus. biasa ya? Harus. Oke. Sahabat Day TV, perkenalin nama saya Julio dan kalau boleh dibilang sekarang pekerjaan saya menjadi seorang eksportir yang menurut saya sebuah pekerjaan yang baik untuk banyak orang dan untuk negara ini pastinya. Ya, sepengetahuan saya ya, kalau bisnis-bisnis eksportir ini Susah mayoritas, katanya. ya, itu susah pertama. Kedua adalah mayoritas didominasi nih sama Orang-orang usia-usia yang lebih udah mapan ya. mapan, mature Iya. gitu. Itu gimana tuh tanggapan? Sebenarnya nggak salah, tapi kan itu balik lagi setiap paradigma atau point of view setiap orang kan beda-beda. Betul. Makanya ini yang sebenarnya aku pengen coba pecahkan gitu ya ke teman-teman yang lebih muda bahwa anak muda juga bisa. Saat ini ya menurutku anak muda nggak bisa ngapain, semuanya bisa. Ya kan, dari sisi teknologi, dari sisi bisnis, apapun mereka bisa. Termasuk ekspor. Iya, saya juga mengenal Julio ini dari beberapa platform media sosial. Betul. Kan Julio sendiri sering men-share nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bisnis Betul. ekspor ini. Itu awal mulanya seperti apa sih? Jadi awal mulanya kalau mau dibilang, aku ini kan nggak ada pilihan lah, lebih tepatnya dalam pekerjaan ya. Anak muda, hari itu kita juga lahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana bahkan kurang. Hari itu pengen punya uang dan kalau boleh dibilang awalnya nggak kepikiran ke ekspor, tapi ada satu kesempatan untuk beli tempurung arang dari pasar dan akhirnya dibakar terus dijadikan arang. Jadi itu dulu tuh, jadi nggak langsung ekspor, enggak. Itu baru dari sana jualannya ke tukang sate, akhirnya anak-anak muda kan sekarang punya ide kayak ini bikin jadi apa ya. Akhirnya bikinlah satu produk yang memang orientasinya ekspor, yaitu briket yang dipakai sebagai industri rokok Timur Tengah lah intinya. Tidak ada salahnya untuk berbisnis dan tidak ada salahnya untuk menjadi seorang pekerja. Setiap orang kan punya sepatunya masing-masing. Cuman yang paling penting adalah di mana kita ditempatkan, percaya atau tidak percaya pasti ada tujuannya. Kalau misalnya saat ini anak-anak muda pengennya berbisnis ya tidak salah, tapi yang paling penting adalah kita bisa jadi dampak buat orang lain, karena bicara soal bisnis bukan bicara soal uang lebih tepatnya. Kita bicara Indonesia, aku tuh punya pandangan soal Indonesia tuh cukup unik. Mungkin negara ini adalah negara spesial atau satu ciptaan Tuhan yang spesial dibandingkan negara lain. Betul. That's why
I'm proud to be Indonesian, bangga jadi orang Indonesia. Kalau ditanya produk apa yang bisa dijual, sebenarnya any produk dari pertanian, perkebunan, perikanan, Indonesia tuh kaya soal itu dan semuanya bisa dijual. Bahkan mereka tuh menghargai loh, orang luar negeri tuh, negara lain tuh menghargai produk-produk kita. Kontribusi dari Julio sendiri, terus juga teman-teman pemuda mudi di Indonesia ini untuk khususnya di bidang ekspor ini untuk negara Indonesia itu seperti apa? Mungkin in total ya lewat komunitas Bisa Ekspor itu sudah hampir 0,5 triliun lebih sumbangsi kita untuk negara. Inti dari semuanya adalah bagaimana kita bisa peduli tentang lingkungan sekitar. Dan ketika orang peduli dengan sekitarnya, terus gotong royong, lihat impact-nya ternyata sebesar ini. Gimana seorang Julio itu bisa bangkit nih, bisa memberikan kepercayaan kepada teman-teman lainnya untuk ikut nih dalam bisnis ekspor ini. Oke, kalau aku selalu punya analogi seperti ini sih. Aku lagi berdiri di sebuah jembatan gantung dan aku harus bakar jembatan di belakang. Kalau aku balik, maaf kata, aku ini pasti mati, pasti kalah. Kalau aku lari ke depan, bisa aja kalah, tapi bisa juga menang. Minimal ada pilihan menangnya. Dan dalam kamus hidupku, kalau belum happy, artinya belum ending. Belum stop ya? Belum masih stop. berlanjut? Masih berlanjut. Kalau misalnya belum menang, pencapaian-pencapaian dalam hidupku belum selesai, artinya hidup ini masih panjang. Makanya aku selalu berpikir apapun yang bisa aku kerjakan di depan mata, yang aku pegang harus yang terbaik. Kalau gagal ya udahlah, berdiri lagi. Aku punya mimpi bagaimana kalau misalnya ada 1 juta anak muda punya pemikiran yang sama. Kalau kita punya produk jualannya ke dalam negeri, maaf dalam dunia bisnis saat ini sudah terlalu rumit dan penuh. Pasar Indonesia itu terlalu penuh. Iya. Kenapa nggak kita coba bawa ke luar negeri? Ada 7 miliar orang loh di dunia ini. Kenapa jualannya harus satu negara? Iya. Kalau misalnya ada anak-anak muda yang punya pemikiran yang sama, aku percaya Indonesia sih jadi negara yang besar, jadi negara yang maju dan lapisan rakyat yang terbawa sekalipun pasti hidup sejahtera. Baik. Terima kasih Julio atas kesempatannya. Terima kasih juga sudah diundang, semoga berdampak dan memberkati. Ya, semoga ini juga perbincangan ini bisa menginspirasi, mengedukasi juga sahabat dai di rumah ya. Dari pendiri komunitas Bisa Ekspor ini, kita belajar jika masih muda jadilah yes man dengan melakukan apa saja dan lakukan yang terbaik. Meski ada orang yang terlahir kaya dan ada yang terlahir miskin, bagi Julio adil itu bukan sama rasa dan sama rata. Uang tidak datang begitu saja. Uang harus diciptakan dengan kerja keras. Uang itu soal mindset. Uang akan datang ke orang yang tepat.